Apa yang akan kamu lakukan jika setiap hari dihina hanya karena pekerjaan orang tuamu? Ini adalah cerita tentang Raka, seorang anak kecil yang harus menanggung ejekan tanpa henti di sekolah. Ayahnya seorang nelayan yang bekerja keras di laut, tetapi bagi teman-temannya, itu hanya alasan untuk terus mengejeknya. Dari bau ikan yang menempel pada tubuhnya, hingga hinaan tentang hidup sederhana keluarganya, Raka selalu menjadi sasaran empuk bagi teman-temannya yang merasa lebih baik darinya. Di setiap sudut sekolah, ejekan itu datang, bau ikan, anak nelayan miskin, bahkan komentar kasar tentang sepatu lusuh yang ia pakai. Setiap hari, Raka berjuang untuk tetap tenang, namun kata-kata itu terus menghantui. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun, hidupnya terasa seperti pertunjukan hinaan yang tak pernah berhenti. Bagaimana rasanya memiliki hidup yang selalu dijadikan bahan tertawaan? Inilah kenyataan yang harus dihadapi Raka. Hari-hari yang penuh ejekan itu tidak pernah mudah. Dan kisah ini akan membawa kita menyelami perasaan Raka, seorang anak kecil yang tidak bisa menghindar dari kata-kata pedas yang datang setiap kali dia melangkah ke sekolah. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Semoga sholawat ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Semoga sahabat semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Raka adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir pantai. Dia tinggal bersama ayahnya, Pak Surya, yang bekerja sebagai nelayan, dan ibunya, Bu Sri, yang membantu menjual ikan hasil tangkapan ayahnya di pasar. Kehidupan mereka sederhana. Rumah mereka terbuat dari kayu, dengan atap seng yang sudah berkarat karena terkena angin laut. Rumah itu kecil, hanya memiliki 2 kamar, dapur, dan ruang tengah. Di halaman depan, ada beberapa alat tangkap ikan milik ayahnya seperti jala, keranjang ikan, dan tali tambang yang sering digunakan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Surya berangkat ke laut dengan perahu kecilnya. Dia pergi melaut sendirian karena tidak mampu menyewa pekerja tambahan. Pekerjaannya berat. Pak Surya harus melawan ombak besar dan angin kencang hanya untuk menangkap ikan. Kadang-kadang hasil tangkapannya melimpah, tetapi seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit dijual ke pasar. Bu Sri membantu dengan menjual ikan di pasar desa. Dia membawa hasil tangkapan Pak Surya ke pasar dengan berjalan kaki, karena mereka tidak memiliki kendaraan. Raka sering membantu ibunya di rumah setelah sekolah, membersihkan halaman, atau mencuci alat tangkap ikan milik ayahnya. Meski begitu, Raka tahu bahwa keluarganya tidak seberuntung keluarga lain di desa. Beberapa tetangganya memiliki perahu motor yang besar, sementara Pak Surya hanya memiliki perahu dayung kecil dengan mesin sederhana. Pakaian Raka juga sederhana. Seragam sekolahnya sudah pudar warnanya, dan sepatu yang dia pakai sudah bolong di bagian depan. Tapi Raka tidak pernah meminta lebih karena dia tahu penghasilan keluarganya terbatas. Desa tempat tinggal Raka adalah desa nelayan. Mayoritas penduduknya juga bekerja sebagai nelayan atau pedagang hasil laut. Kehidupan di desa itu keras, terutama saat musim angin kencang yang membuat nelayan sulit melaut. Meskipun begitu, ada perbedaan yang jelas antara keluarga seperti Raka, yang hidup pas-pasan, dengan keluarga yang lebih mampu. Keluarga-keluarga yang lebih kaya memiliki anak-anak dengan pakaian baru, sepatu yang bagus, dan bahkan beberapa barang elektronik seperti ponsel. Hal ini membuat Raka merasa terasing di lingkungan sekolahnya. Raka bersekolah di sebuah sekolah dasar yang terletak di pusat desa. Di sana, dia sering merasa malu dengan penampilannya. Teman-temannya datang dengan pakaian bersih dan wangi, sementara Raka sering merasa bahwa tubuhnya masih berbau amis meskipun sudah mandi sepulang membantu ibunya membersihkan ikan. Dia tidak punya banyak teman di sekolah. Sebagian besar anak-anak menghindarinya atau bahkan mengolok-oloknya karena latar belakang keluarganya. Namun, Raka menyimpan perasaannya sendiri. Dia tidak pernah menceritakan penghinaan yang dia terima kepada ayah atau ibunya karena tidak ingin membuat mereka sedih. Hidup Raka sehari-hari adalah rutinitas yang sama. Dia bangun pagi, membantu ibunya sebisanya, pergi ke sekolah, lalu pulang untuk membantu membersihkan alat tangkap ikan. Meskipun hidup sederhana dan sering menghadapi hinaan, Raka tetap berusaha menjalani harinya dengan sebaik mungkin. Di sekolah, Raka sering merasa tidak nyaman. Lingkungan sekolahnya seharusnya menjadi tempat belajar dan bermain dengan teman-teman, tetapi bagi Raka, tempat itu adalah sumber dari banyak rasa malu. Teman-teman sekelasnya, terutama Ari dan Dika, selalu mencari alasan untuk mengejeknya.
Hinaan itu sering datang tanpa alasan yang jelas. Hanya karena Raka berasal dari keluarga sederhana, mereka menganggapnya berbeda. Ari, anak dari seorang pedagang kaya di desa, sering memulai hinaan. Dia mengatakan bahwa Raka selalu bau ikan. Saat Raka masuk ke ruang kelas, Ari dengan suara keras berkata kepada teman-temannya, "Hati-hati, ada bau ikan busuk." Teman-temannya tertawa. Raka tahu hinaan itu ditujukan untuknya. Bahkan jika dia sudah mandi sebelum pergi ke sekolah, hinaan seperti itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya benar-benar bau. Dia mencoba mengabaikannya, tapi sulit untuk tidak merasa malu di depan banyak orang. Dika, sahabat Ari, juga sering ikut menambahkan ejekan. Ketika Raka membuka kotak bekalnya, Dika sengaja menatapnya dan berkata, "Bekalnya pasti ikan asin lagi, kan?" Beberapa teman lain ikut tertawa mendengar lelucon itu. Raka hanya menunduk. Bekalnya memang sederhana, biasanya nasi putih dengan lauk ikan goreng atau ikan asin. Itu adalah hasil tangkapan ayahnya, dan Raka tidak pernah mengeluh. Namun, di sekolah, bekalnya sering menjadi bahan ejekan. Ketika ada pelajaran olahraga, Raka kembali menjadi sasaran. Sepatunya yang sudah usang menjadi perhatian teman-temannya. Ari dengan nada mengejek berkata, "Raka, sepatumu itu peninggalan zaman nenek moyang, ya?" Ejekan seperti itu membuat Raka semakin minder. Dia sering berdiri di pojok saat olahraga, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Tapi tetap saja, anak-anak seperti Ari dan Dika selalu menemukan cara untuk mengolok-oloknya. Penghinaan tidak hanya datang dari pakaian atau bau ikan. Kadang-kadang, mereka mengejek pekerjaan ayahnya. Ari berkata, "Raka, kenapa ayahmu nggak cari kerja lain saja? Jadi nelayan itu nggak ada masa depannya, tahu?" Ejekan seperti itu membuat Raka merasa semakin kecil. Ia tahu ayahnya bekerja keras, tetapi mendengar hinaan seperti itu membuatnya bertanya-tanya apakah pekerjaan ayahnya benar-benar sesuatu yang memalukan. Raka jarang membela diri. Dia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, dia tidak ingin memancing lebih banyak ejekan dari teman-temannya. Dia memilih untuk diam dan menghindar. Saat istirahat, dia sering makan sendirian di pojok halaman sekolah, jauh dari teman-teman yang lain. Dia merasa lebih nyaman seperti itu, meskipun dalam hati, dia ingin punya teman yang bisa mengerti dan menerima dirinya apa adanya. Hari-hari di sekolah menjadi semakin berat bagi Raka. Setiap kali dia mendengar suara tawa teman-temannya, dia merasa seperti mereka sedang menertawakannya, bahkan ketika mereka sebenarnya tidak. Pengalaman ini membuatnya semakin terisolasi. Dia mulai enggan untuk pergi ke sekolah, tetapi dia tahu dia tidak bisa berhenti. Orang tuanya selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang penting, dan Raka tidak ingin mengecewakan mereka. Saat pulang sekolah, Raka berjalan sendirian melewati jalan setapak di desa. Tasnya yang sudah usang dipegang erat di bahunya. Dia selalu berjalan cepat, berharap tidak bertemu dengan teman-temannya di jalan. Ketika dia tiba di rumah, dia langsung masuk ke dalam kamar. Dia tidak pernah menceritakan hinaan yang diterimanya kepada ayah atau ibunya. Raka tidak ingin membuat mereka khawatir. Dia tahu mereka sudah cukup lelah dengan pekerjaan mereka, dan dia tidak ingin menambah beban pikiran mereka. Di dalam kamar, Raka sering duduk termenung. Dia memikirkan semua ejekan yang dia terima di sekolah. Terkadang, dia merasa marah, tetapi lebih sering dia merasa sedih. Dia tidak mengerti mengapa teman-temannya begitu kejam. Dia mulai merasa bahwa mungkin benar apa yang mereka katakan, bahwa dia dan keluarganya memang tidak layak dihormati. Pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya semakin terpuruk. Pak Surya adalah seorang nelayan yang bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Setiap pagi sebelum subuh, dia mempersiapkan perahunya untuk melaut. Jala, keranjang, dan bahan bakar perahu selalu dicek dengan hati-hati agar tidak ada yang terlewat. Bagi Pak Surya, pekerjaan ini bukan hanya untuk menghidupi keluarga, tetapi juga bagian dari kehidupannya sejak kecil. Namun, dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu menjadi alasan Raka sering dihina di sekolah. Pada suatu hari, Pak Surya memperhatikan bahwa Raka terlihat lebih murung dari biasanya. Sepulang sekolah, Raka sering langsung masuk ke kamar dan menghindari berbicara dengan siapapun. Pak Surya mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi dia memilih untuk tidak langsung bertanya. Sebagai gantinya, dia mengajak Raka untuk ikut bersamanya melaut keesokan harinya. Di pagi buta, Pak Surya membangunkan Raka. Dengan suara lembut, dia meminta anaknya untuk bersiap-siap. Meskipun Raka masih mengantuk, dia tidak menolak.
Pak Surya menganggap ini adalah kesempatan bagi Raka untuk memahami pekerjaannya dan mungkin melihat sisi lain dari kehidupan seorang nelayan. Saat mereka tiba di pantai, udara masih dingin dan gelap. Suara ombak memecah kesunyian pagi. Pak Surya mulai menyiapkan perahunya, sementara Raka melihat dari kejauhan. Perlahan, mereka naik ke atas perahu dan mulai berlayar ke tengah laut. Raka duduk diam, memegang erat pinggiran perahu. Dia merasa sedikit cemas, tetapi juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan ayahnya. Di tengah laut, Pak Surya mulai bekerja. Dia melemparkan jala ke dalam air dan menariknya perlahan. Setiap kali jala diangkat, hanya ada sedikit ikan yang tertangkap. Pak Surya tetap tenang. Dia tidak pernah menunjukkan rasa frustrasi, meskipun hasil tangkapannya tidak banyak. Raka memperhatikan dengan seksama. Dia mulai menyadari betapa berat pekerjaan ayahnya. Bukan hanya fisik, tetapi juga mental, karena tidak ada jaminan bahwa kerja keras mereka akan selalu membuahkan hasil. Setelah beberapa jam, perahu mereka penuh dengan ikan segar. Pak Surya tersenyum puas. Dia berkata kepada Raka bahwa mereka akan segera kembali ke daratan untuk membawa hasil tangkapan ini ke pasar. Sepanjang perjalanan pulang, Raka merasa berbeda. Dia melihat ayahnya dengan cara yang baru. Meskipun pekerjaan ini terlihat sederhana dan penuh risiko, ada sesuatu yang mulia dalam setiap usaha yang dilakukan ayahnya. Saat mereka tiba di pantai, Pak Surya mulai menurunkan ikan dari perahu. Raka membantu membawa keranjang ke daratan. Tangannya mulai terasa lengket karena memegang ikan, dan dia tidak bisa menghindari bau amis yang melekat pada tubuhnya. Dia teringat ejekan teman-temannya di sekolah, tetapi kali ini dia tidak terlalu peduli. Apa yang dilihatnya hari ini memberinya sudut pandang baru tentang pekerjaan ayahnya. Di rumah, Pak Surya mencuci perahunya dan mempersiapkan alat-alat untuk digunakan keesokan harinya. Dia melakukannya dengan penuh semangat, meskipun tubuhnya tampak lelah. Raka diam-diam memperhatikan ayahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai nelayan. Namun, di dalam hati, dia masih takut menghadapi ejekan dari teman-temannya. Dia belum yakin apakah perasaan bangganya ini akan cukup untuk melawan hinaan yang terus datang. Pada malam harinya, Raka teringat semua hinaan yang dia terima di sekolah. Dia merasa campur aduk. Di satu sisi, dia tidak ingin lagi merasa malu dengan keluarganya. Di sisi lain, dia tahu bahwa teman-temannya tidak akan berhenti mengejeknya. Perasaan itu membuatnya sulit tidur. Tapi satu hal yang dia pelajari hari itu adalah bahwa pekerjaan ayahnya bukanlah sesuatu yang rendah. Ayahnya bekerja keras, lebih keras daripada kebanyakan orang, untuk memastikan keluarganya tetap bisa makan dan bertahan hidup. Meskipun Raka masih merasa takut dan ragu, dia mulai menyimpan sedikit keberanian di dalam hatinya. Dia tahu bahwa langkah pertama untuk menghadapi hinaan adalah menerima dirinya sendiri dan menghargai keluarganya. Tapi dia belum tahu bagaimana caranya menghadapi teman-temannya di sekolah. Setelah pengalaman melaut bersama ayahnya, Raka merasa sedikit lebih kuat, meskipun keraguannya masih ada. Dia mulai memahami bahwa pekerjaan ayahnya adalah hal yang mulia, tetapi dia juga sadar bahwa hinaan dari teman-temannya di sekolah tidak akan berhenti begitu saja. Begitu kembali ke sekolah, dia langsung merasakan perbedaan yang jelas. Tidak ada yang berubah. Teman-temannya, terutama Ari dan Dika, masih melontarkan ejekan yang sama. Seolah-olah semua yang dia alami saat melaut dengan ayahnya tidak ada artinya. Pagi itu, Raka masuk ke kelas dengan langkah berat. Sesampainya di pintu, Ari sudah menunggu. "Wah, ada bau ikan lagi nih," kata Ari sambil menggerakkan tangannya di depan hidung, pura-pura menghindari bau. Teman-temannya tertawa. Raka menunduk, berusaha tetap tenang. Namun, rasa panas mulai merambat ke wajahnya. Dia mencoba untuk tidak menghiraukan dan berjalan ke bangkunya, tetapi ejekan itu tetap terdengar jelas di telinganya. Saat pelajaran olahraga, Dika kembali beraksi. "Raka, kamu ikut olahraga enggak? Kok kelihatannya malah kayak mau ngangkat ikan dari jaring," katanya sambil tertawa, mengolok-olok pakaian olahraga Raka yang sudah lusuh. Raka hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, dia ingin membela diri, tapi kata-kata itu seperti terkunci di dalam mulutnya. Tidak ada yang akan mengerti apa yang dirasakannya. Setiap kali mereka bermain sepak bola, Raka merasa seperti terasingkan. Teman-temannya memilih pemain yang lebih baik dari segi penampilan dan kemampuan. Raka tahu, dia bukan pemain terbaik di lapangan, dan memang lebih sering berada di pinggir lapangan. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika teman-temannya hanya tertawa ketika bola menghantam dirinya. "Wah, pemain ikan datang lagi,"
kata Ari dengan suara lantang. Bola aja takut deket-deket kamu. Hinaan itu datang seperti tamparan keras, dan meskipun Raka mencoba tersenyum dan tidak membalas, perasaan malu semakin menguasainya. Selama istirahat, Raka duduk di tempat yang sama, jauh dari teman-temannya. Dia makan bekalnya sendiri, mencoba menelan nasi dengan ikan asin tanpa berpikir tentang apa yang mereka katakan. Sesekali dia melihat sekeliling, memperhatikan teman-temannya yang lebih nyaman berkumpul di grup mereka. Raka merasa sendirian, meskipun dikelilingi banyak orang. Hinaannya tidak pernah berhenti, bahkan makin tajam. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Raka berangkat ke sekolah, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Hinaan yang tidak pernah berhenti datang dari mulut yang sama. Teman-temannya semakin sering mengolok-olok pekerjaan ayahnya. "Ayah, kamu masih nelayan ya? Gimana bisa sukses?" kata Dika suatu hari setelah mendengar Pak Surya membawa ikan yang sedikit. "Kerja keras seperti itu cuma buang-buang waktu. Coba lihat orang lain, mereka hidup lebih enak." Raka merasa hatinya semakin berat setiap kali mendengar kalimat seperti itu. Dia tahu pekerjaan ayahnya tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan orang lain. Tetapi entah kenapa, ucapan teman-temannya tetap menusuk hati. Raka sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia tidak bisa menjadi seperti mereka? Mengapa keluarganya harus hidup susah dan diolok-olok setiap hari? Meskipun begitu, Raka tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Dia tidak ingin membuat ayah atau ibunya khawatir. Mereka bekerja keras untuk memastikan hidupnya berjalan dengan baik. Bu Sri selalu menanyakan bagaimana hari-hari di sekolah, dan Raka selalu menjawab dengan senyum kecil agar orang tuanya tidak tahu betapa sulitnya hari-harinya. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan penuh hinaan, Raka duduk di depan rumah, memandang laut yang gelap. Pak Surya sedang memperbaiki perahunya di samping rumah, dengan penuh konsentrasi. Ikan yang baru saja ditangkap dibersihkan dan disiapkan untuk dijual ke pasar esok hari. Raka merasa sangat lelah, tetapi pikirannya terus berputar tentang apa yang terjadi di sekolah. Namun, meskipun Raka merasa kecewa dan tertekan, dia tidak bisa membiarkan dirinya tumbang begitu saja. Sebagai seorang anak, dia tidak tahu banyak tentang dunia luar, tetapi satu hal yang dia pelajari dengan pasti adalah bagaimana perjuangan orang tuanya yang tidak mengenal lelah. Ayahnya dan ibunya bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Raka juga tahu, jika mereka bisa bertahan dengan segala keterbatasan, dia juga bisa. Malam itu, sebelum tidur, Raka berjanji dalam hatinya untuk tidak membiarkan hinaan itu mengalahkan semangatnya. Dia tidak bisa mengubah cara pandang teman-temannya, tetapi dia bisa mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Hari-hari di sekolah tetap keras bagi Raka. Meskipun dia mulai merasa sedikit lebih kuat setelah melaut bersama ayahnya, kenyataan tetap menyakitkan. Hinaan dari teman-temannya tidak pernah berhenti. Ari dan Dika terus-menerus mengejeknya, baik tentang pekerjaan ayahnya yang sebagai nelayan, bau ikan yang menempel pada tubuhnya, maupun pakaian yang semakin usang. Namun, meskipun Raka masih merasa sakit hati, dia mulai belajar untuk tidak terlalu menghiraukan mereka. Pada suatu pagi, saat Raka sedang berjalan menuju sekolah, pikirannya berputar-putar. Hari itu seharusnya seperti hari-hari lainnya, dengan ejekan dan hinaan yang biasa datang dari Ari dan Dika. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Raka tidak merasa begitu takut atau cemas akan hari itu. Dia tahu hinaan itu tetap akan ada, tetapi dalam hatinya ada semangat yang mulai tumbuh. "Aku tidak bisa mengubah mereka," pikirnya, "tapi aku bisa mengubah cara aku melihat diriku sendiri." Saat dia tiba di sekolah, seperti biasa, Ari langsung menyorotinya. "Hei, bau ikan lagi nih. Siapa yang baru makan ikan asin?" "Oh, ternyata Raka." Ari tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh beberapa teman yang lainnya. Raka mendengar suara tawa itu, namun kali ini dia tidak merasa cemas. Dia menatap Ari sejenak dan, untuk pertama kalinya, dia tidak menunduk. "Iya, aku memang bau ikan," katanya dalam hati. "Tapi itu karena ayahku bekerja keras untuk keluargaku." Ketika pelajaran dimulai, Dika kembali mengolok-oloknya tentang sepatu Raka yang sudah robek. "Kamu kemana, Raka? Ke sekolah atau ke pasar ikan?" Dika tertawa, tapi kali ini Raka hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, dia tidak merasa marah. Justru, dia merasa kasihan pada Dika dan teman-temannya yang tidak tahu betapa kerasnya kehidupan orang tuanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka berani berbicara dalam hati nuraninya. Dia sadar bahwa hinaan itu hanya menunjukkan ketidakpahaman orang-orang tentang hidupnya. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan ayahnya di laut,
bagaimana ibunya berjalan jauh untuk menjual ikan demi menghidupi keluarga. Mereka tidak tahu betapa banyak hal yang Raka pelajari dari kedua orang tuanya. Bagaimana kesabaran, kerja keras, dan cinta tak pernah berhenti, meskipun hasilnya tidak selalu terlihat jelas. Pada jam istirahat, saat teman-temannya berkumpul di satu sudut lapangan, Raka memilih untuk tetap duduk sendirian di bawah pohon besar, membawa bekalnya yang sederhana. Di sana, dia mulai merasa lebih tenang. Bekalnya memang ikan, nasi dengan ikan asin, tetapi untuk pertama kalinya, dia tidak merasa malu. Itu adalah makanan dari kerja keras orang tuanya. Raka mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu dimalukan dari itu. Keesokan harinya, saat di kelas, Raka memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Saat Ari dan Dika mulai lagi dengan ejekannya, kali ini Raka tidak hanya diam. Dia tidak membalas dengan kata-kata kasar atau marah, tetapi dia berkata dengan tenang, "Kalian bisa ejek aku karena bau ikan, karena sepatu jelek, atau karena apapun. Tapi kalian gak akan bisa mengejek orang tuaku yang bekerja keras untuk aku. Ayahku nelayan, dan itu pekerjaan yang mulia." Teman-temannya terdiam mendengarnya. Ari dan Dika yang biasanya cepat tertawa, kali ini tidak tahu harus berkata apa. Mereka terkejut, tidak mengira Raka akan membela dirinya dengan cara yang seperti itu. Mungkin mereka juga mulai menyadari, meskipun sedikit, bahwa Raka bukanlah anak yang pantas dihina. Tentu saja, mereka tidak langsung berhenti mengejek, tetapi untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa dia berhasil mempertahankan harga dirinya. Hari-hari berikutnya tidak berubah sepenuhnya. Ejekan masih ada, tetapi kali ini Raka tidak terlalu menghiraukannya. Setiap kali mereka mulai mengejeknya, dia hanya tersenyum atau mengalihkan perhatian. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas yang mendalam. Dia tahu bahwa hinaan itu tidak akan hilang dalam semalam, tetapi dia juga tahu bahwa dirinya lebih kuat dari apa yang mereka kira. Di rumah, Pak Surya dan Bu Sri mulai melihat perubahan dalam diri Raka. Dia tidak lagi terlihat murung setiap kali pulang sekolah. Raka mulai bercerita tentang pelajaran yang dia dapatkan di sekolah, tentang hal-hal kecil yang membuatnya senang. Pak Surya dan Bu Sri tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka merasa bangga melihat anak mereka mulai tumbuh menjadi lebih tegar dan percaya diri. Pada suatu sore, setelah membantu ibunya membersihkan ikan, Raka mendekati ayahnya yang sedang duduk di depan rumah. "Ayah," kata Raka dengan suara yang lebih pasti, "aku sudah mulai berhenti merasa malu dengan pekerjaan ayah. Aku bangga punya ayah seperti ayah." Pak Surya terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Dia merangkul Raka dengan penuh kasih. "Aku bangga punya anak sepertimu, Nak. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu. Apa yang kita lakukan itu penting, dan kamu harus tahu itu." Raka merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa meskipun dunia di luar sana mungkin belum sepenuhnya mengerti, yang terpenting adalah bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Keberanian yang dia miliki sekarang bukan hanya untuk menghadapi hinaan, tetapi juga untuk terus maju, belajar, dan membanggakan orang tuanya. Raka berdiri di pinggir pantai, memandang langit senja yang mulai memerah. Angin laut yang segar menerpa wajahnya, membawa aroma ikan yang biasa ia bawa pulang setiap hari. Hari-harinya di sekolah masih dipenuhi hinaan dari teman-temannya, tetapi Raka kini bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Ejekan tentang bau ikan, sepatu robek, dan pekerjaan ayahnya tidak lagi mampu menggoyahkan hatinya. Dia menyadari bahwa tidak semua orang akan berubah. Beberapa teman tetap mengejeknya, tetap menganggap rendah ayahnya yang bekerja keras sebagai nelayan. Namun, Raka sudah tidak lagi peduli. Dalam dirinya, ia tahu satu hal yang jauh lebih penting, bahwa dia tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Keberanian untuk menerima dirinya sendiri, untuk bangga dengan siapa dia dan dari mana asalnya, adalah kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Raka kembali mengingat pesan ibunya dan ayahnya, kerja keras dan ketulusan adalah kekayaan yang sejati. Tidak ada yang lebih mulia daripada memberi dengan sepenuh hati. Saat itu, Raka merasa bangga pada dirinya sendiri, bangga menjadi anak dari seorang nelayan, dan bangga dengan keluarganya yang selalu berjuang demi kesejahteraan mereka. Meskipun dunia di sekitarnya tidak selalu bisa memahami, Raka tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Kini, ia lebih tegar dan siap menghadapi segala tantangan. Dia tahu, ada lebih banyak hal yang lebih penting daripada apa yang dikatakan orang lain. Keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Selesai.